Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Fitda dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia sektor publik, prosedur, metode, dan evaluasi pengembangan dan pelatihan karyawan. Studi kasus pada PT Visi Sukses Bersama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dara Arumi Puspa Pertiwi. Ada saya sendiri, Anissa Rizky Hayu. Saya Hanif Wahyu Andrianto. Saya Dina Nurmahyasari. Dan saya Nuralifa Arsi Ismardianti. Baik, selanjutnya akan ada slide pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Nuralifa. Untuk Nuralifa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi pada era sekarang ini organisasi atau perusahaan menghadapi perubahan teknologi dan perubahan lingkungan kerja, sehingga membutuhkan berbagai keterampilan baru untuk mengelola organisasi. Adanya perubahan teknologi dan lingkungan kerja mengharuskan karyawan atau sumber daya manusia memikul tanggung jawab yang lebih menantang. Perubahan merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan organisasi. Organisasi atau perusahaan diharuskan membantu karyawan dalam menghadapi perubahan. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kapasitas karyawan untuk mengatasi tuntutan lingkungan kerja yang terus berubah dengan pelatihan dan pengembangan. Next. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan diartikan sebagai upaya yang direncanakan oleh organisasi untuk memfasilitasi pembelajaran perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas penerapan pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta yang berusaha meningkatkan produktivitas dan prestasi karyawannya. Pelatihan dan pengembangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan kesalahan yang sering dialami oleh karyawan. Next. Adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur dan metode pelatihan dan pengembangan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Yang kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Yang ketiga, bagaimana kendala dan cara mengatasi masalah pada program pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui prosedur dan metode pelatihan dan pengembangan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Yang kedua, mengetahui evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Ketiga, mengetahui kendala dan cara mengatasi masalah pada program pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif Wahyu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan merupakan sebuah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistemik dan terorganisir, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Menurut Gomez dalam jurnalnya, menuturkan pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Selanjutnya adalah pengembangan. Menurut Marwansyah mendefinisikan pengembangan adalah pelaksanaan setiap aktivitas yang mengarah pada pembelajaran berkesinambungan dan pengembangan diri dan yang berkontribusi mewujudkan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Next. Selanjutnya adalah evaluasi pelatihan. Menurut Noe, evaluasi pelatihan merujuk pada proses mengumpulkan hasil-hasil yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu pelatihan efektif atau tidak. Alvarez, Sales, dan Carovano menyatakan bahwa evaluasi pelatihan adalah teknik pengukuran untuk mengetahui sejauh mana program pelatihan memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah karyawan. Menurut Undang-Undang tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja dalam pasal 1, dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan, di mana hasil karyanya itu
sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencahariannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Nurmahyasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dan metode yang digunakan dalam program pengembangan dan pelatihan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama. Pertama yang dilakukan oleh PT Visi Sukses Bersama adalah mengidentifikasi data dari calon peserta. Yang kedua, karyawan yang akan dipilih sebagai calon peserta diberi pelatihan, sedangkan karyawan lama akan mendapatkan pengembangan dengan program yang disesuaikan karakteristik karyawan tersebut. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, supervisor pelatihan dan pengembangan menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kompetensi karyawan serta mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan, seperti kemampuan apa yang diperlukan karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi tersebut. Yang keempat, penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Setelah melakukan penilaian, selanjutnya menyusun program pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari metode pelatihan dan pengembangan. Next. Selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan pada karyawan PT Visi Sukses Bersama. Yang pertama adalah rotasi jabatan atau job rotation, di mana tujuan rotasi jabatan adalah untuk menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan. Selain itu juga untuk mengurangi rasa jenuh karyawan terhadap satu pekerjaan yang sama yang dikerjakan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah latihan instruksi pekerjaan. Latihan instruksi pekerjaan pada PT Visi Sukses Bersama dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan baru untuk menangani pekerjaan tertentu. Melalui latihan instruksi pekerjaan ini, atasan dapat mengetahui tingkat kemampuan karyawan tersebut. Latihan instruksi ini biasanya diberikan kepada karyawan yang baru atau karyawan lama untuk menempatkan posisi yang baru. Yang ketiga adalah magang. PT Visi Sukses Bersama melakukan program magang agar karyawan dapat terlatih untuk menghadapi masalah-masalah baru yang akan muncul dan dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Program magang ini juga dapat dijadikan sarana uji coba sebelum karyawan ditempatkan pada posisi yang baru. Yang keempat, pembekalan atau coaching. PT Visi Sukses Bersama memberikan pembekalan yang dilakukan oleh manajer kepada karyawan yang baru. Karyawan baru akan mendapatkan perhatian lebih dari manajernya pada awal masa kerjanya. Karyawan dibimbing agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memahami pekerjaannya. Yang kelima, keputusan manajer HRD akan memberikan keputusan. Jika manajer memberikan persetujuan, maka karyawan layak disertakan dalam program pelatihan. Namun, jika tidak mendapatkan persetujuan dari HRD, maka data karyawan akan dikembalikan ke dalam next. Next. Selanjutnya, tahap evaluasi pelatihan dan pengembangan pada akhir yang bertujuan untuk menilai program-program yang telah dilakukan oleh PT Visi Sukses Bersama untuk mengetahui apakah target yang telah ditetapkan sebelumnya itu tercapai atau tidak. Yang pertama adalah PT Visi Sukses Bersama mengevaluasi secara berjalan. Penilaian dilakukan setelah karyawan mengikuti pelatihan dan pengembangan. Karyawan harus memberikan laporan secara tertulis kepada perusahaan
Laporan berisi kinerja karyawan tersebut yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah didapatkan dari pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan yang diterima perusahaan dari karyawan ini akan terus diperiksa untuk mengetahui perkembangan kemampuan karyawan tersebut. Bagi karyawan ilmunya kepada karyawan lain, maka akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan berupa bonus dan promosi jabatan. Yang kedua, pada bulan keempat setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan, karyawan akan dievaluasi kinerjanya dan pemantauan dilakukan tanpa sepengetahuan karyawan. Apabila karyawan menunjukkan kemajuan, maka karyawan tersebut akan ditetapkan menjadi karyawan kontrak selama 1 tahun dengan menandatangani surat perjanjian kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Rizka. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kendala dalam pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Nah, menurut Guyon and Hickhouse 2006 mengatakan bahwa untuk memperhitungkan suatu kemahiran dalam setiap komponen kinerja itu harus perlu adanya suatu pengetahuan yang deklaratif, terus pengetahuan faktual yang merupakan pemahaman tentang hal-hal yang memang harus dilakukan secara prosedural atau keterampilan dalam mengetahui bagaimana dalam melakukannya menuju motivasi atau arah derajat dan ketekunan usaha dalam melakukannya. Yang tentu saja dalam suatu pelatihan dan pengembangan karir pada PT Visi Sukses Bersama Jakarta itu memiliki adanya kendala dalam berproses. Di antaranya yang pertama, tidak memberikan surat izin apabila berhalangan hadir. Yang kedua, terdapat karyawan yang menyepelekan tanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam patuh dan disiplin saat mengikuti acara. Yang keempat, pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bisa diketahui bahwa adanya suatu keterampilan yang tepat, namun waktu pemberian materinya itu salah. Yang kelima, terdapat karyawan yang tidak benar-benar terstimulasi dalam pelatihan. Jadi mengikuti karena sekedar hanya mengikuti. Dan mengikutinya itu ada atas dasar suatu keterpaksaan dalam pelatihan tersebut. Next. Cara mengatasi kendala dalam program pelatihan kerja PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Yang pertama, perlu adanya suatu fokus pada program-program baru dalam usulan jadwal tahunan di tahun selanjutnya dengan memberikan suatu hal kepada karyawan yang masih satu level dengan pekerjaan ke depan agar dapat menambah variasi skill karyawan dan juga dapat dimungkinkan menjadi pemateri internal perusahaan ketika kedepannya perusahaan itu mengadakan program pengembangan internal. Yang kedua, perlu adanya suatu follow-up dari evaluasi penyelenggaraan melalui realisasi jadwal tahunan sebelumnya agar dapat ditinjau kembali program yang masih dibutuhkan. Kemudian dijadikan satu, setelah itu dijadikan suatu pembaharuan program, barulah masing-masing departemen itu dapat diberikan waktu untuk diadakannya pembaharuan. Yang ketiga, perlu adanya suatu pelaksanaan pelatihan melalui pemahaman dan memberikan gambaran pada karyawan lain terhadap sebuah proses program pengembangan yang telah dilakukan secara menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dara Arumi. Baik, selanjutnya ada bagian penutup, ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, pelatihan dan pengembangan merupakan kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman karyawan perusahaan. Pada studi kasus PT Visi Sukses Bersama, terdapat beberapa poin yang dapat digarisbawahi. Seperti yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan untuk visi sukses bersama melalui tahapan penentuan kriteria, identifikasi kebutuhan, pemilihan metode, pembuatan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi. Lalu yang kedua ada evaluasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Dilakukan melalui penilaian selama pelaksanaan dan hasil kinerja karyawan. Termasuk menggunakan evaluasi dengan model Kirkpatrick 4 level yang mana meliputi reaction. Level ini mengukur bagaimana para peserta pelatihan bereaksi kepada training tersebut. Yang kedua ada learning. Level ini mengukur apa saja yang telah dipelajari oleh para peserta pelatihan. Yang ketiga ada behavior,
Level ini mengevaluasi seberapa jauh sikap dan perilaku para peserta berkembang setelah menerima training, dan yang terakhir ada result. Pada level terakhir ini, hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur. Lalu poin ketiga, yaitu untuk kendala pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama, ada beberapa karyawan yang tidak bersedia hadir dalam kegiatan tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menunjuk karyawan lain untuk menggantikannya sebagai peserta. Lalu untuk sarannya, pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan PT Visi Sukses Bersama telah dilakukan dengan baik. Tetapi masih perlu adanya peningkatan yang lebih baik dalam sistem pemilihan karyawannya agar program pelatihan dan pengembangan ini dapat mencapai hasil yang maksimal di semua bagian. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.